Orang meninggalkan sholat ini bukan berarti orang yang tidak masuk masjid, tidak masuk musola, yang sama sekali tidak pernah bertakbir, rukuk, sujud. Bukan. Terkadang orangnya bertakbir, orangnya berjamaah di masjid, orangnya berjamaah di musola, tapi dianggap tidak sholat. Kenapa? Karena tidak mengetahui ilmunya sholat, sehingga sholatnya tidak dinamakan sholat. Berjamaah dia di masjid, berjamaah dia di musola, istiqomah, bahkan mungkin yang buka pintu, bahkan mungkin yang azan, bahkan mungkin yang ngimami. Tapi ketika ditanya satu persatu dari ilmunya sholat, dari syaratnya sholat, dari rukun-rukunnya sholat, dari hal-hal yang membatalkan sholat, satu dua yang dia bisa jawab, satu dua yang bisa dijawab. Syaratnya sholat berapa? Disebutkan 4 atau 5. Yang lainnya kemana? Nggak tahu, nggak mengerti. Rukunnya sholat disebutkan, ini itu disebutkan komplit. Ketika ditanya satu persatu, takbiratul ihram yang benar bagaimana? Ya takbiratul ihram yang benar ini. Syaratnya apa? Nggak tahu. Dibaca Fatihah sama dia hafal Fatihah. Ditanya syaratnya Fatihah ada berapa? Nggak tahu. Apa aja yang harus diperhatikan dalam Fatihah? Nggak ngerti. Rukuk, mengerjakan rukuk, ditanya syaratnya rukuk bagaimana? Nggak tahu. Syaratnya sujud bagaimana? Nggak tahu. I'tidal nggak tahu. Duduk di antara dua sujud nggak tahu. Tahiyat akhir nggak tahu. Loh. Kemudian yang membatalkan sholat dia juga nggak mengerti. Ada berapa jumlahnya dia nggak tahu. Tahunya membatalkan sholat cuma kentut. Tapi yang lainnya daripada membatalkan sholat dia nggak ngerti. Satu contoh aja gambaran yang orang banyak tidak mengerti. Mengingatkan imam ketika salah. Subhanallah, subhanallah. Banyak orang yang nggak ngerti. Kalau niat mengingatkan itu dapat membatalkan sholat, harus diiringi dengan niat zikir. Harus diiringi dengan niat zikir. Tapi rata-rata orang yang mengingatkan itu ngilingno niate. Ayo coba tanya, kamu mengucapkan subhanallah untuk apa? Ngilingno imami salah. Loh, itu membatalkan sholat. Nggak niat apa-apa? Enggak, cuma niat ngilingno. Loh, membatalkan sholat. Ini banyak orang yang nggak mengerti, dan itu terjadi di masjid-masjid, bahkan musola-musola. Lah itu seperti orang yang nggak sholat. Kenapa dikatakan seperti orang yang nggak sholat? Lihat Nabi. Ketika Nabi masuk masjid, ada orang sholat tanpa tumak nina. Salam diparani sama Nabi, didatangi. Sholli, fa innaka lam tusolli. Katanya Rasulullah, sholatlah karena kamu belum sholat. Loh, ini orang habis berdiri, habis ruku, habis i'tidal, habis sujud 2 kali, berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud tahiyat. Setelah salam, Nabi mengatakan sholat, kamu belum sholat. Nabi mengatakan, loh, sholatlah, kamu belum sholat. Diulangi sama orang tersebut, sama dengan yang sebelumnya sholatnya, tidak ada perbedaan. Nabi pun mengatakan sholat, kamu belum sholat. Setelah berulang beberapa kali, lalu dia bertanya, loh ya Rasulullah, aku ini sudah niat, aku sudah takbir, aku sudah baca Fatihah, aku sudah ruku, aku sudah i'tidal dan lain sebagainya. Kenapa engkau memerintahkan aku dan kamu mengatakan aku belum sholat? Katanya Rasulullah, sholat itu seperti ini, diajarkan oleh Rasul. Takbir, baca Fatihah, kemudian surat, ruku, tumak nina, i'tidal, tumak nina, sujud, tumak nina, bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tumak nina, sujud lagi, tumak nina. Begitu juga seterusnya. Ini sholat. Ini yang dinamakan sholat, adanya tumak nina. Lah ketika hilang satu rukun aja dianggap dia tidak
tumakni tidak sholat. Makanya karena Nabi dia sholat tapi dianggap tidak sholat. Makanya seperti yang saya ucapkan tadi itu, ada orang di masjid, ada orang di musola istiqomah berjamaah, bahkan mungkin pertama kali yang masuk masjid, tapi karena tidak mengerti ilmunya sholat, maka dia menjalankan sholat seperti tidak sholat. Jadi jangan kita kira yang nggak sholat itu sing bendino mabuk, yang nggak tahu ngincep masjid, nggak tahu ngincep musola. Bukan itu, tapi terkadang yang di dalam masjid, di dalam musola dianggap nggak sholat dia. Kenapa? Dia menjalankan tanpa ilmunya. Karena itu wajib mempelajari ilmu apa yang kita kerjakan atau apa yang akan sesaat lagi kita lakukan. Wajib itu, mohon. Adapun yang belum kita kerjakan, masih jauh akan kita kerjakan, nggak wajib kita pelajari. Tapi yang sedang kita kerjakan, kalau kita belum mengetahuinya, wajib kita mempelajarinya. Atau yang akan sesaat lagi kita kerjakan, wajib kita pelajari sebelum kita melakukan.